Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan dasar CAE menggunakan Autodesk Inventor. Mungkin saya juga akan kenalkan juga dengan menggunakan aplikasi lain, yaitu Fusion 360. Ya, berikut kita akan tampilkan apa yang akan kita buat, ya. Kasusnya adalah seperti ini. Jadi ada batang cantilever, ya. Mohon maaf, ini harusnya batang cantilever. Ukurannya adalah ini 20 kali 20, panjangnya 200. Jadi kita akan siapkan ini. Kemudian urutannya adalah kita memberikan material. Material kita berikan aluminium, ya, tahap kedua, urutan kedua. Yang ketiga, kita masuk ke stress analysis. Ada tombol stress analysis di menu environment. Kemudian kalau sudah masuk ke stress analysis, kemudian kita akan memberikan support, fix support clamp pada tumpuan, kemudian memberi gaya sebesar 1000 Newton pada ujung yang lain. Kemudian kita hitung, solve simulation, kemudian menampilkan hasilnya. Itu urutannya yang ada di Inventor, ya. Dan ini adalah permasalahannya. Seperti kita lihat yang tadi 200 kali 200, 20 kali 20 untuk penampangnya, panjang 200 dengan gaya 1000, maka kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini, ya. Sigma sama dengan MC per I. IXX yaitu inersia penampang arah XX. Sehingga kalau kita uraikan, M itu adalah F kali dengan L dikali dengan C, sedangkan C itu adalah setengah dari 20, ya. Sehingga 1000 Newton kali 200 kali 10 dibagi dengan I-nya adalah karena dia segi 4, maka kita menggunakan rumus ini, BH pangkat 3 per 12. Jadi 20 kali 20 pangkat 3 dibagi 12, ini hasilnya adalah ini, ya, 13.333,3. Kemudian kita masukkan hasilnya sekitar 150. Ya, baik. Kemudian kita akan coba dengan menggunakan aplikasi Inventor, ya. Ini saya sudah membuat, ukurannya adalah 20 kali 20. Saya pikir mudah untuk membuat yang ini, ya. Jadi ini saya lihat lagi ukurannya. Saya membuat sketch dengan ukuran 20 kali 20. Kemudian di extrude sebesar 200 mm. Nah, kemudian jangan lupa kita akan memberikan material di sini, ya. Jadi material kita berikan dulu melalui part, diklik kanan, kemudian di properties, ada fisik, maka kita bisa pilih dari fisik ini material yang kita inginkan, ya. Contoh sekarang ini kita akan menggunakan aluminium 6061, ya. Kemudian saya oke. Sebelum saya oke, kita lihat di sini, ya, bahwa dengan memilih aluminium 6061, maka ada beberapa sifat yang sudah diberikan, yaitu yang pertama adalah masanya. Massa didapat karena ada informasi tentang density. Kemudian areanya sudah ada, volumenya ada, inertial propertiesnya sudah ada. Jadi yang tadi IXX, I1, I2, IX, IY sudah ada. Ini global, center gravity ada, semua informasi ini ada, termasuk material yang tadi, ya, 6061 itu sudah ada informasi mengenai materialnya. Saya oke. Kita sudah punya material, dan langkah berikutnya adalah masuk ke environment, kemudian stress analysis. Maka kita sudah masuk ke stress analysis, ya. Kemudian ini biasanya belum aktif semua karena saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya. Jadi sebelumnya ini belum aktif semua. Kemudian kecuali kalau kita sudah membuat study-nya. Ya, langkah pertama adalah membuat study. Kemudian study-nya adalah stress analysis. Ya, kemudian stress analysis jenisnya static analysis. Kemudian oke. Kalau sudah, saya membuat lagi, ya. Saya membuat lagi. Oke. Saya membuat yang kedua. Yang kedua ini belum ada, hanya ini partnya sudah masuk, kemudian materialnya belum ada. Jadi sebetulnya materialnya sudah ada, ya, karena kita sudah assign di material di sini. Tapi kalau misalnya
sebelumnya kita belum assign material di part, maka kita harus melakukan assigning material di sini. Assign material, kalau kita lihat di sini materialnya sudah ada 6061. Jadi nggak perlu override lagi materialnya karena dia as defined. Berarti kalau as defined artinya kita menggunakan material yang sudah didefinisikan di part. Tapi kalau kita misalnya lupa belum memberikan material di part, di sini masih default misalnya, kita bisa override materialnya dengan material yang kita inginkan yang baru di sini. Ya. Ini saya oke. Kemudian ini perhatikan safety factor adalah yield strength, karena kita tahu bahwa misalnya material yang kita gunakan adalah material ulet, maka kita gunakan yield strength sebagai kriteria untuk safety factor. Ya, oke. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah memberikan constraint. Constraint itu berupa tumpuan ya. Seperti kita tahu bahwa model kita adalah model cantilever, sehingga tumpuan di ujungnya adalah fix, kemudian di tempat yang lain, di ujung yang lain adalah gaya. Saya berikan fix ini tumpuannya, fix. Kemudian saya berikan ini di ujungnya. Oke. Saya tidak perlu memberikan apa-apa karena hanya tumpuan aja ya. Yang berikutnya adalah gaya. Ya, urut ya. Material, constraint, load, gaya. Gayanya juga begitu, saya berikan di ujung. Tapi saya nggak mau gayanya tegak lurus atau gaya tekan ya, tetapi gayanya gaya melintang ke arah sumbu Z tapi ke bawah. Sehingga saya mengaktifkan vektornya, kemudian saya masukkan ke yang Z 1000. Tapi karena di arahnya ke bawah, ini kan ke atas, di arahnya ke bawah, maka kita berikan negatif di depan 1000 ya. Saya oke. Saya sekarang sudah punya tumpuan, ini fixed constraint, saya punya gaya load, sehingga saya sudah bisa melakukan perhitungan. Seharusnya tahap berikutnya adalah melakukan diskritisasi. Nah, diskritisasi ini adalah mesh ini ya. Kita bisa mesh, tetapi kalau kita menggunakan software-software desain seperti Inventor, CATIA, SolidWorks dan lain-lain, biasanya kita bisa langsung menggunakan simulate, yang artinya meshingnya adalah standar. Tapi kalau kita gunakan proses meshing dulu juga nggak apa-apa ya. Saya mesh dulu, maka dia akan membagi-bagi bagian ini menjadi sama rata, dan ini secara otomatis sudah dilakukan ya. Karena kita nggak perlu melakukan mesh setting. Mesh settingnya sudah dilakukan secara default. Gitu. Sementara itu dulu ya, kita tidak melakukan mesh setting. Kemudian langsung setelah itu kita bisa hitung ini compute-nya atau simulate ya, ini solve-nya. Saya hitung, kemudian run. Nah, kalau sudah di run, maka langsung muncul hasilnya. Hasilnya formisis sebesar 144. Kalau kita lihat hasil yang kita sudah masukkan di dalam perhitungan kita sebelumnya, kita bisa lihat di sini nilainya adalah 150 MPa. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke Inventor, hasilnya sudah cukup dekati ya. Hasilnya adalah sebesar 144 max. Ya. Tetapi ini masih kasar, semuanya masih ada ya. Kalau misalnya kita ingin haluskan lagi, kita punya mesh setting. Mesh setting ini ukurannya, elemen size-nya kita bisa ukur lagi, lebih kecil lagi. Tapi saya nggak melakukan ini. Yang saya atur adalah saya akan mengatur bukan local mesh, tapi di bawah ini ada yang namanya convergence setting. Convergence setting itu kita akan menghitung beberapa kali sehingga kriterianya kita penuhi. Misalnya kriteria yang kita inginkan adalah 10% ya, karena engineering kita cukup 10%. Kemudian kriterianya von Mises, maximum number of H refinement. Jadi kita menggunakan refinementnya berapa kali. Kalau 0 berarti ya cuma sekali. Kita ingin melakukan berapa kali sampai dengan 10% tercapai. Misalnya kita tulis di sini 10 kali, tapi pada saat hitungan kelima dia sudah mencapai 10% error, maka dia akan berhenti. Gitu ya. Dan saya oke. Kalau saya oke, yes, may result sometimes study process continue. Yes. Ya, jadi kan kata dia the specified number of each element is larger than 5 and may result a time consumed. Jadi kalau kita memasukkan lebih dari 5, 10, ya waktunya akan panjang gitu ya. Karena dia akan menghitung berkali. Ini saya akan cut untuk perhitungannya, tapi saya coba hitung dengan menggunakan
10 ya, karena kalaupun misalnya di perhitungan ketiga sudah selesai, ya tidak akan menghitung sampai 10. Kemudian setelah diatur, saya simulate. Nah, tadi aturan konvergensi ini akan mengatur secara otomatis bagian yang tegangannya besar akan diperkecil ukurannya, sehingga konsentrasi mendetailkan pada ukuran yang maksimum ya. Simulate, kemudian saya run. Nah, pada saat melakukan running, saya lihat ya, atau jangan-jangan sudah mencapai ya, karena ternyata hitungannya baru ketiga sudah mencapai ya. Hitungan pertama 186, dia turun ke 144, ternyata sudah melakukan confidence level dan hasilnya sudah mendekati ukuran, sehingga tidak menghitung lagi gitu. Ya. Nah, setelah itu tentunya tampilan apa saja yang kita inginkan ya, kita bisa lihat dari tampilan di sini ya. Ini ada font Mises yang tadi saya sudah jelaskan di presentasi sebelumnya. Kemudian ada first stress principle ini, kalau ingat lingkaran Moore ya. Jadi kalau saya kembalikan ke sini, kalau masih ingat, ada pernah mendapatkan teori tentang lingkaran Moore. Jadi kalau semuanya saya gambarkan ada elemen kecil gitu. Nah, elemen kecil ini kan biasanya ada tarik. Ini kemungkinan juga mungkin bisa ada tarik. Di sini ada geser, dilawan sama geser ini. Ini ada geser, kemudian ini ada geser. Nah, kalau ini sumbunya adalah di sini adalah Y dan di sini X, maka ini adalah sigma X, ini sigma Y. Yang ini jadi tau X Y. Jadi ini tau YX gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan di lingkaran Moore itu ada dua sumbu biasanya, ada sumbu sigma, ini sumbu 1, ini sumbu 2. Nanti ini sumbu X, sumbu Y. Jadi nanti saya bisa gambarkan tau XY ini gitu ya. Jadi misalnya sigma X, kalau misalnya dalam kasus ini dia ada geser, ada tarik juga, maka ya kita gambarkan misalnya tariknya di sini. Dia tarik dan dia ada geser sebesar sekian. Oh, ini maaf. Ini sumbu sigma dan ini sumbu tau. Ya, tau atau geser. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ya kan, kalau ini kebalikannya ya, pasti ini kan semua kebalikan, ini sama besar supaya dia nggak berputar. Dan sigma X-nya bisa berbeda karena sigma X-nya kan ini sigmanya misalnya di sini nilai tertentu misalnya. Kalau misalnya saya tarik ke sebelah sana, pasti sigmanya akan bisa jadi tidak harus melalui ini ya. Yang jelas dia mempunyai ini yang sama. Misalnya di sini sigmanya yang satu tekan gitu ya. Yang satu tekan, lalu tarik. Kalau ini berarti negatif tekan ya. Kalau saya tarik, nah ini akan mendapat titik pusat. Kalau saya buat lingkarannya gitu ya, dia akan mendapatkan lingkaran begini. Nah, ujung titik ini dan ujung titik ini disebut dengan sigma 1, yang ini sigma 2. Nah, ini yang disebut dengan istilah principal stress. Nah, principal stress itu kalau dilihat di sini pasti lebih besar daripada sigmanya. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya berapa sih diputarnya? Dia itu diputar sedemikian rupa sampai sudut tertentu, theta, sampai sudut tertentu sehingga dia tidak punya ya, jadi dia tidak punya lagi geser ya. Hanya ada tarik aja. Nah, ini disebut dengan sigma 1, ini sigma 2 gitu ya. Nah, ini sigma 1, sigma 2. Nah, ini yang disebut dengan principal stress. Ya, kita kembali lagi ke hasil yang di sini. Hasil yang di inventor. Nah, di inventor ini kita bisa menghasilkan ini tadi ya, termasuk displacement, termasuk safety factor. Ya, safety factornya berapa? Oh, ternyata safety factor di sini
masih satu di atas satu ya, 1,9 sekian gitu ya. Kemudian karena kita juga bisa lihat arah x-nya berapa, juga strain-nya ya. Ini hasilnya. Ya kalau sudah saya finish. Ya, hasilnya sudah cukup mendekati daripada artinya kalau 94 sudah kurang dari 10% ya. Yang berikutnya adalah yang fusion ya. Saya akan coba fusion juga sederhana. Kenapa nanti harus mencoba yang fusion? Karena fusion ini juga mirip seperti inventor ya, cuman dia 360 itu artinya memang kerjanya di cloud. Kita bisa simpan di cloud dan kita bisa akses di mana saja. Nah, ini ada desain, ada generatif desain. Saya cerita tadi yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi generatif desain itu mendesain ini secara generatif, nggak tahu bentuknya seperti apa, tetapi ada constraint-nya, bentuknya seperti ini dan akan dihubungkan di sini. Maka dia akan membentuk sendiri, mencari bentuk yang paling optimalnya seperti apa. Ini mungkin terlalu berlebihan ya, hasilnya akan seperti ini. Gitu. Kemudian bisa render, bisa animasi, bisa simulasi. Simulasi itu yang nanti perhitungan, manufacturing, dan tentunya drawing ya. Yang didesain ini sama persis, ini ada sketch. Saya juga bisa membuat sketch. Misalnya sketchnya saya buat di mana? Misalnya ini XY ya, saya buat di XY atau Z. Ini kan ada Z ya. Kalau tadi saya buatnya di bidang, saya bisa lihat di sini ya, X-nya itu mana. Ini X dan Y. Saya buat di XY di sini misalnya. Kalau tadi saya buatnya bukan di XY, saya buatnya Z, tapi orientasi Z-nya agak berbeda. Saya nggak masalah ya, dimanapun asal nanti orientasinya sama. Kalau kalian lihat di sini hampir sama semua. Saya bisa menggunakan perintah-perintah di sini. Jadi perintah ini menggunakan cukup mudah ya, dan lebih ringan daripada inventor. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau membuat ini juga nggak apa-apa membuat dengan ini ya. Ini 2 point itu bisa dengan cara yang lain, ada di sini pilihannya rectangle. Jadi misalnya ingin di center ya, ini centernya. Saya gunakan center dan saya gunakan itu. Dimensi, kalau misalnya nggak lihat ada tombol dimensi, saya nggak ini juga, tetapi kita bisa mulai dimensi dengan menekan tombol D. Itu juga artinya kita pindah ke dimension. Ini panjangnya 20, kemudian ke atasnya ini 20 juga. Jadi stepnya sama ya, 20. Kalau oke, finish sketch. Setelah itu saya gunakan fasilitas extrude. Extrude-nya sebesar 200 ya. Oke. Jadi semua caranya sama dengan inventor ya. Jadi kalau saya tekan shift kemudian saya tekan tengah, berarti dia berputar ya. Sudah seperti ini misalnya. Kemudian saya akan saya akan melakukan simulasi, maka saya pindah ke simulasi ini. Kemudian saya masuk ke simulation. Di simulation seperti hal yang tadi ya, tapi sekarang langsung masuk ke study. Studinya bisa banyak. Static, model analysis, tambahan electronic cooling, thermal sama dengan thermal stress, buckling bisa, kemudian non-linear, kemudian event simulation sama shape optimization ya. Saya create study untuk static analysis seperti yang tadi, ini sudah dibuat. Kemudian seperti yang tadi ya, kalau sudah create simulasi maka di sini ada semua. Simplify untuk mensimplifikasi kalau misalnya rancangan kita cukup rumit. Kalau ini kan nggak rumit ya, cuman kotak, jadi kita bisa langsung. Setelah itu kita pilih materialnya kita assign dia steel, same as model, karena defaultnya materialnya steel ya. Kalau kita ingin ubah menjadi aluminium, kita cari aluminium. Aluminium yang kita pilih tadi itu aluminium 6061, kita bisa pilih aluminium 6061. Yield oke, maka dia punya aluminium. Ya udah punya material aluminium. Berikutnya adalah constraint. Constraintnya bisa macam-macam. Sebenarnya constraintnya tinggal C aja, tapi utamanya fix. Di sini pilihannya lebih banyak daripada yang tadi. Kemudian saya pangkalnya saya pilih di sini. Saya oke. Langkah berikutnya adalah memberikan beban. Bebannya bisa beban, bisa force, bisa pressure, moment, load, dan lebih banyak lagi ya. Kita berikan beban di sini. Arahnya tidak mau ke sana. Ya, kalau tidak mau maka saya gunakan direction. Bisa gunakan direction, tapi kita bisa gunakan vektor ya.
Tadi juga sama, kita gunakan vektor. Vektornya dalam kasus ini saya gunakan yang Y karena yang ini Y, tapi nilainya jadinya dibuat negatif juga ya. Inginnya ke bawah jadi negatif Y. Oke. Setelah kita gunakan constraint, kemudian kita bisa langsung buat meshing. Ini tombol untuk visibility. Tapi begitu ini sudah pre-check artinya sudah seperti ini, artinya sudah bisa di-solve sebetulnya. Dan otomatis nanti meshingnya dibuat otomatis. Kalau meshingnya tidak dibuat otomatis ya kita bisa kalau kita klik ini maka dia akan membuat meshingnya. Ya. Oke, meshingnya lebih kasar daripada yang tadi ya. Tapi kita coba langsung solve. Kita solve langsung. Solve yang ini. Static, ready to solve. Solve-nya bisa dua, bisa on cloud. Artinya kalau kita on cloud berarti nanti yang menghitung server di cloud. Tapi resikonya kalau kita menggunakan cloud, kredit kita jadi berkurang. Kita sudah dapat kredit kalau nggak salah cuman 100 untuk melakukan perhitungan yang penting aja. Jadi kalau perhitungan sebaiknya di lokal dulu, nanti baru di upload gitu ya. Saya solve. Harus save dulu ya. Namanya misalnya cantilever beam. Oke. Saya save. Bendanya karena untuk menghitung dia harus di solve dulu. Kemudian dia melakukan perhitungan simulasi. Nah, untuk ini dia menggunakan solvernya solver Nastran ya. Saya close. Ini hasilnya. Ya, kalau dilihat hasilnya load case yang dihitung safety factor ya. Tapi kalau saya gunakan stress yang dihitung, stressnya jenisnya von Mises, harganya nilainya sekitar 136. Jadi kalau 136 masih agak lebih jauh dari yang tadi ya. Ya tadi dia bisa ditampilkan di sini, resultnya kita bisa tampilkan dalam ini toolsnya ini ya, dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan aturan yang lebih, kita misalnya tampilkan juga nih wire, tampilkan meshnya ini pergerakannya. Kemudian saya juga bisa melakukan karena ini di result ya. Kalau saya finish result, maka saya kembali lagi ke aturan, saya bisa mulai atur lebih ini lagi ya. Contoh misalnya saya buat adaptive mesh refinement seperti yang saya lakukan di Inventor tadi. Refinementnya mau berapa? Ya. Ini none refinementnya, saya buat refinementnya medium misalnya. Kalau medium itu maximum number of mesh refinementnya 4. Kemudian resultnya 10%. Maksimumnya sekian. Totalnya ini. Ya, stress analysis. Saya oke. Kalau saya oke, maka resultnya jadi tanda seru. Jadi saya tinggal solve lagi aja. Solve. Nanti kita lihat hasilnya, kita bandingkan ya, karena begitu dia melakukan refinement gitu ya, kita bisa dia melakukan tidak sekali perhitungan, tetapi melakukan beberapa kali perhitungan untuk mendapatkan hasil yang mendekati ya. Jadi kalau saya lihat begitu sudah hasilnya 145,7. Kalau kalian lihat di sini meshingnya dibuat lebih rapat lagi seperti yang ada di Inventor tadi. Itu yang yang bisa saya tampilkan. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri dengan struktur yang mudah dulu. Nanti setelah itu silahkan dicoba dengan part-part latihan yang sudah dibuat atau bentuk-bentuk kalian yang sudah tahu perhitungannya yang pernah dilakukan di Magtech, maka bisa menggunakan aplikasi ini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.